agar partainya bisa terpilih kembali, agar mereka bisa terpilih kembali. Semoga bukan karena alasan itu, semata-mata karena memang alasannya ingin menuntaskan permasalahan honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Jadi di tahun 2023 ini, DPR merencanakan revisi Undang-Undang ASN kembali masuk di dalam prolegnas ya, program legislasi nasional yang kemungkinan besar akan bisa diselesaikan di tahun 2023 ini. Tetapi tentunya kita tunggu saja dan semoga memang benar bisa diselesaikan di tahun 2023 ini. Dan kali ini ada informasi menarik yang disampaikan oleh pentolan honorer K2. Pentolan honorer K2 ini menantang DPR untuk bisa menyelesaikan revisi Undang-Undang ASN sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Apa alasannya? Kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita terkait dengan pentolan honorer K2 yang menantang DPR untuk bisa segera menyelesaikan revisi Undang-Undang ASN ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Kita coba bacakan. Judulnya, pentolan honorer K2 menantang DPR menuntaskan revisi Undang-Undang ASN sebelum rekrutmen CPNS dan P3K 2023. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Tri Julianto merasa ada keanehan dengan rencana DPR RI menggodok revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pentolan honorer K2 itu mempertanyakan mengapa DPR RI tiba-tiba mengangkat isu itu kembali setelah beberapa tahun dipetiskan. Yang kami ingat, revisi Undang-Undang ASN ini sudah digodok sejak 2017, masuk prolegnas juga. Entah kenapa tahun 2020 revisi itu mentah lagi dibahas dari nol dan masuk prolegnas untuk periode kedua, tutur Tri Julianto kepada cpnn.com Jumat 30 Desember 2022. Dalam perjalanannya, revisi tersebut hingga 2022 berjalan tersendat-sendat. Honorer K2 yang sangat berharap menjadi PNS digantung harapannya, sehingga mereka digiring menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ironinya, kata Tri, pemerintah lebih fokus kepada guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Honorer tenaga teknis administrasi tidak menjadi prioritas. Parahnya lagi, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan penghapusan honorer pada 28 November 2023. 2 bulan terakhir ini wacana revisi Undang-Undang ASN kembali di-up DPR RI. Bahkan informasinya honorer akan diangkat jadi PNS. Pertanyaannya, apakah itu serius atau PHP? Pemberi harapan palsu lagi, ujarnya. Dia mengungkapkan banyak honorer termasuk K2 yang termakan informasi tersebut. Mereka percaya revisi itu akan mengangkat mereka jadi PNS. Padahal isinya pernah dibahas Komisi 2 DPR RI dengan almarhum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Menurut Tri, pemerintah terang-terangan menegaskan revisi Undang-Undang ASN bukan untuk mengangkat honorer menjadi PNS tanpa tes. DPR RI memang berniat begitu, tetapi kembali kepada pemerintah kan. Kalau memang mau angkat honorer menjadi PNS tanpa tes, seharusnya sejak periode pertama, bukan nanti menjelang pemilu 2024, papar Tri. Dia khawatir banyak honorer terutama K2 yang percaya dengan janji-janji tersebut dan akhirnya kecewa lagi. Begitu suara honorer diraih, menduduki posisi di pemerintahan maupun legislatif, akhirnya janji itu dilupakan. Ini pemilu ketiga honorer K2 dibuai mimpi jadi PNS tanpa tes lewat revisi Undang-Undang ASN. Jangan sampai dibohongi lagi berkali-kali, cetus Tri. Dia pun menantang DPR RI jika memang serius mengangkat honorer menjadi PNS, maka revisi Undang-Undang ASN harus selesai sebelum rekrutmen CPNS dan P3K 2023 digelar. Dengan begitu, semua honorer terutama K2 hanya akan menjalani seleksi administrasi dan resmi diangkat PNS sebelum 28 November 2023. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan pentolan honorer yang berharap agar
revisi Undang-Undang ASN bisa diselesaikan atau disahkan sebelum rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Saya rasa logikanya sangat masuk akal ya. Jadi pembahasan revisi Undang-Undang ASN yang kabarnya sudah dimulai sejak 2017, kemudian mentah lagi, kemudian dibahas lagi sekarang karena akan ada pemilu, maksudnya seperti apa, tentunya belum jelas. Tapi kita berharap semoga DPR benar-benar ingin menyelesaikan revisi Undang-Undang ASN ini karena ingin mensejahterakan para honorer ya, bukan karena kepentingan mereka agar partainya bisa terpilih kembali, agar mereka bisa terpilih kembali. Semoga bukan karena alasan itu, semata-mata karena memang alasannya ingin menuntaskan permasalahan honorer. Ya, kita tunggu saja ya perkembangan ke depan bagaimana pembahasan revisi Undang-Undang ASN ini. Dan semoga memang benar ya, pembahasan ini serius dan akhirnya bisa segera diselesaikan. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.